elektabilitas Ganjar secara umum rata-ratanya lebih tinggi dibanding Pak Prabowo maupun Anies. Dari sisi etnik Jawa cenderung lari ke Ganjar. Mungkin karena Ganjar Pranowo orang Jawa ya. Nah, ini ingat ini ya, saking besarnya pemilih Jawa, 40,6% ini orang Indonesia itu mengaku orang Jawa, kebetulan tidak beda dengan data BPS, maka Jawa adalah kunci. Nah, per hari ini Ganjar sangat dominan di etnik ini. Padahal Pak Prabowo ini juga orang Jawa kan, aslinya Banyumas. Tapi sebagian orang Jawa mungkin tidak melihat atau kurang tahu gitu ya, Pak Prabowo punya latar belakang Jawa. Jarak yang 4% ini, Mas Saidiman, penting untuk disampaikan bahwa itu jarak yang tidak signifikan ya, secara statistik. Karena apa? Karena margin of error-nya sendiri 3,3%, membutuhkan 2 kali dari margin of error, ya, lebih dari 2 kali margin of error untuk dikatakan bahwa selisih antara dua calon itu signifikan. Jadi kalau jaraknya hanya 4% begini, yang lebih tepat ya untuk dikatakan, disampaikan, atau disimpulkan bahwa ya kedua calon ini atau kedua bakal calon ini elektabilitas seimbang. Militansi pendukung Ganjar yang sebagian besar dulu adalah pendukung Jokowi benar-benar terbukti persis seperti militansi ketika mereka memenangkan Jokowi di tahun 2014 dan 2019. Semangat petarung itulah yang dibutuhkan, yang membuktikan bahwa pendukung Ganjar bukanlah pendukung yang bermental tempe. Mereka seperti banteng ketaton yang ketika terluka bukannya semakin lemah, tapi malah semakin mengganas. Ganjar top of mind elektabilitas Capres 2024. Elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berada di puncak berdasarkan survei terbaru Lembaga Parameter Politik Indonesia. Dalam survei elektabilitas nasional calon presiden atau Capres 2024 itu, Ganjar mengalahkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Berdasarkan pilihan top of mind dalam survei itu, Ganjar Pranowo unggul dengan 25,4%. Di belakang Ganjar ada Prabowo Subianto dengan 19,0%. Sedangkan Anies Baswedan dengan 17,8%. Ganjar Pranowo sementara ini mendapatkan dukungan tertinggi pada skenario elektabilitas terbuka. Elektabilitas 14 nama, 10 nama, 7 nama, 5 nama, dan 3 nama. Ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno dalam paparan surveinya secara daring Selasa, 12 Juli. Artinya selisih cukup jauh yaitu 5% lebih, sambung Adi Prayitno. Sementara itu pada simulasi 3 nama elektabilitas calon presiden tertutup, Ganjar memperoleh 32,2% dukungan. Disusul Prabowo dengan raihan 26,4% dan Anies di posisi terbawah dengan 22,3%. Adi mengungkapkan Ganjar berada di puncak pada semua simulasi elektabilitas Capres pada 14 nama hingga 3 nama. Para responden ditanya jika pemilihan presiden dilakukan saat ini dan Presiden Jokowi tidak boleh ikut mencalonkan diri kembali. Siapakah tokoh nasional yang akan Anda pilih menjadi Presiden Republik Indonesia? Yaitu Ganjar Pranowo, katanya. Lebih lanjut, Adi menjelaskan berdasarkan survei, Ganjar dipilih menjadi presiden karena kinerjanya terbukti 26,2%, merakyat 24,4% dan memiliki sifat yang baik 14%. Adi membeberkan secara umum masyarakat Indonesia memilih berdasarkan psikologis, sementara faktor sosiologis seperti agama, suku, dan kedaerahan tampak tidak berpengaruh besar pada pilihan masyarakat. Ganjar Pranowo dipilih karena dianggap terbukti kinerjanya di Jateng, tuturnya. Sekedar diketahui, survei dilakukan pada 15 hingga 29 Juni dengan metode teleponing menggunakan kuesioner yang dilakukan enumerator terlatih. Margin of error survei ini kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Sampel dalam survei itu terdiri dari 1.200 responden yang tersebar di seluruh Indonesia. Sampel diambil dengan metode simple random sampling dan 10.000 data target yang telah dipilih secara random.